Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI mengadakan ibadah syukur awal tahun 2024 di Jalan Salemba nomor 10, Geraha Ikumene PGI. Syukur mengangkat tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi yang diambil dari Lukas 2 ayat 14. Pujian dari Assembly Seraphim Kids dari PAUK TNI Angkatan Laut Ciangsana. Kita beri tepuk tangan untuk beliau, terima kasih. Saat saya dihubungi untuk menyampaikan firman Tuhan di kesempatan istimewa ini, saya sangat berbahagia. 12 slide PPT sudah saya siapkan sebagai simbol keutuhan keumatan, sekaligus panggilan kerasulan yang kita miliki bersama sebagai gereja. Tetapi tiba-tiba pendeta Lenta WA saya tidak boleh lebih daripada 15 menit, sehingga saya ubah PPT, saya batalkan. Saya ganti dengan tulisan puisi saya 3 lembar. 3 itu artinya kesempurnaan keilahian. Tapi pasti istimewa buat saya yang mendapatkan kesempatan ini, dan biarlah ini menjadi keistimewaan buat kita. Saudara, saya suka menulis puisi, maka saya akan suguhkan renungan pagi hari ini yang tidak lebih dari 15 menit, kalau bisa cuma 10 menit, dalam sebuah renungan puisi 3 lembar yang saya tulis. Tak ada Natal di Bethlehem hari ini, karena memang tak ada tempat bagi Raja Damai Surgawi. Kenderang perang terus ditabuh, padahal tubuh-tubuh yang rapuh, hancur luluh, dan tak lagi bisa mengadu. Sementara luka dan air mata terus mengantar jiwa-jiwa yang sirna sia-sia oleh jumawa senjata para penguasa. Bukan harapan yang ditaburkan, bukan harapan yang ditaburkan di sana, tetapi ancaman, ketakutan, dan kematian yang disematkan. Sungguh Anda adalah setan kalau tanpa perasaan mengatakan bahwa perang akan tetap dilanjutkan dan diledakkan hingga berbulan-bulan ke depan, tanpa peduli jeritan kematian yang menyesakkan. Jika pencipta yang mulia tak mendapatkan tempatnya dalam jiwa, mustahil wajah sesama terukir istimewa dalam rumah asa kita. Pantas saja tak ada Natal di sana. Karena ternyata kita bukanlah orang-orang yang tahu diri dan peduli. Jumawa tanpa bela rasa. Walah, apa enggak bahaya tah kalau ternyata benar adanya bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya, sentil Thomas Hobbes, filsuf Inggris itu. Kita akan berjumpa dengan Sang Khalik, Pencipta, oleh akhlak mulia sebagai wujud sembah baktinya. Di sana kita cinta surga akan terbaca sempurna, bukan karena tak ada lagi angkara, namun karena surga
tak pernah lelah menabur pengharapan. Kiranya gereja berada di garda terdepan untuk memperjuangkan. Semangat memulai. Jangan takut, karena aku ada di sini. Begitu seruan Sang Ilahi yang kita yakini. Selamat memulai. Terima kasih Bapak Agus Mayanto untuk puisi yang sangat menusuk-nusuk begitu ya. Kita bersyukur boleh merayakan Natal tahun baru, tapi ada banyak saudara-saudara kita yang membatalkan Natal karena begitu banyaknya kekerasan, penderitaan, dan kita juga berdoa untuk mereka semua. Mengangkat pujian Hai Dunia Gembiralah. Dari paduan suara Paul Iktus Bumi Dirgantara Permai. Karena perlindunganmu menjadi gocap semesta, karena perlindunganmu badai topan dunia, karena perlindunganmu menjadi gocap semesta, karena perlindunganmu ya. Terima kasih kepada Ibu dari Paul Iktus
Dirgantara, Bumi Dirgantara Permao. Baik, berikutnya kita coba. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, nama saya Billy Simpson, mewakili Jakarta Praise Community Church, JPCC dan juga Relevant Leadership Academy RLA. Sangat senang bisa hadir di sini. Mengucap syukur, sangat-sangat mengucap syukur atas Pak Gomar, Pak Jeki, seluruh jajaran di PGI yang senantiasa memberikan arahan dan kepemimpinan kepada kita semua gereja-gereja di Indonesia agar bisa bergerak sebagai satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Merupakan kemurahan Tuhan kalau kita bisa berkumpul, bersatu, merencanakan, merapatkan barisan agar kita bisa bergerak maju ke depan. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Dialah yang bisa melakukan hal-hal yang terbaik, mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk mengajak kita semua bernyanyi bersama-sama sebuah lagu yang saya dengan teman-teman tulis beberapa waktu yang lalu, berjudul Sampai Akhir Hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita pancarkan terang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sama-sama angkat pujian Sia Hamba. Bapak Ibu yang mau menari, menyanyikan pujian ini bagi Tuhan, silakan. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan bersama-sama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan mencarinya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jadi persembahan tarian kali ini akan kembali ditampilkan oleh mahasiswa dari Akademi Perawatan Rumah Sakit PGI Cikini. Untuk tarian yang akan mereka tampilkan adalah tarian Tortor pada siang hari ini. Dengan hormat kami menyambut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Prof. Muhammad Mahfud Mahmudin. Lalu kami menyambut juga Wamen KLHK Dr. Andes Aludoho.
Kami juga menyambut Dirjen Bimas Kristen Dr. Jane Marie Tulung. Kami juga menyambut Founder and Chairman MNC Group Hari Tanu Sodibjo. Kami juga dengan hormat menyambut Rektor UKI Bapak Dani Suara Kaharjono. Kemudian kami menyambut Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini, Dr. Agustin Teras Narang. Kami juga menyambut Bapak Hakim MK Bapak Daniel Yusmikfu. Kemudian kami menyambut pula Dirjen P2P Kemenkes RI Dr. Maksi R. Rondon Nuwu. Menyambut Deputi 2 KSP Bapak Abednego Tarigan. Kemudian kami juga menyambut Ketua Komnas HAM Dr. Atnike N. Sirgiro. Dan juga Komisioner Komnas HAM Sayurlin P. Siagian. Kami dengan penuh sukacita menyambut seluruh tamu hadir yang juga hadir pada saat ini di ibadah syukur siang hari ini. Dan kami sangat senang kita boleh berkumpul bersama-sama satu hati untuk mewujudkan masyarakat yang penuh damai sejahtera di tahun 2024 ini. Baik, berikutnya kita sama-sama akan masuk ke perayaan acara yang berikutnya, yaitu kita akan menonton video Kaleidoskop PGI 2023. Ditandai dengan pulihnya kehidupan yang semakin baik setelah pandemi keras sekitar 3 tahun. Olehnya berbagai aktivitas dan kegiatan PGI dilakukan dalam tatap muka. Inilah Kaleidoskop 2023. Ibadah awal tahun menawarkan aktivitas PGI pada tahun 2023 bertema pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tetapi di saat yang sama melalui jalan yang lain. Artinya tahun ini harus kita isi dengan kreativitas, dengan pola pikir dan langkah-langkah yang kreatif. Pada akhir Januari 2023, sidang MPR PGI dilaksanakan di Balikpapan. MPR PGI membahas berbagai program untuk dilakukan di sepanjang tahun 2023. Salah satu rekomendasinya adalah menyiapkan warga gereja menyambut pemilu 2024. Di awal tahun KPU dan Bawaslu bersilaturahmi ke PGI dalam rangka melaksanakan partisipasi lembaga bermuatan berperan aktif mewujudkan pemilu damai. MPR PGI juga menerima usulan silaturahmi dari pengurus pusat Muhammadiyah serta melakukan usulan ke pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dengan hormat kami menyambut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Prof. Muhammad Mahfud Mahmudin. Lalu kami menyambut juga Wamen KLHK Dr. Andes Aludoho. Kami juga menyambut Dirjen Bimas Kristen Dr. Jane Marie Tulung. Kami juga menyambut Founder and Chairman MNC Group Hari Tanu Sodibjo. Kami juga dengan hormat menyambut Rektor UKI Bapak Dani Suara Kaharjono. Kemudian kami menyambut Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini, Dr. Agustin Teras Narang. Kami juga menyambut Bapak Hakim MK Bapak Daniel Yusmikfu. Kemudian kami menyambut pula Dirjen P2P Kemenkes RI Dr. Maksi R. Rondon Nuwu. Menyambut Deputi 2 KSP Bapak Abednego Tarigan. Kemudian kami juga menyambut Ketua Komnas HAM Dr. Atnike N. Sirgiro. Dan juga Komisioner Komnas HAM Sayurlin P. Siagian. Kami dengan penuh sukacita menyambut seluruh tamu hadir yang juga hadir pada saat ini di ibadah syukur siang hari ini. Dan kami sangat senang kita boleh berkumpul bersama-sama satu hati untuk mewujudkan masyarakat yang penuh damai sejahtera di tahun 2024 ini.
Baik, berikutnya kita sama-sama akan masuk ke perayaan acara yang berikutnya, yaitu kita akan menonton video Kaleidoskop PGI 2023. Tahun 2023 ditandai dengan pulihnya kehidupan yang semakin baik setelah pandemi menerpa sekitar 3 tahun. Olehnya berbagai aktivitas dan kegiatan PGI dilakukan dalam tatap muka. Inilah Kaleidoskop 2023. Ibadah awal tahun mengawali aktivitas PGI pada tahun 2023 bertema pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tetapi di saat yang sama melalui jalan yang lain. Artinya tahun ini harus kita isi dengan kreativitas, dengan pola pikir dan langkah-langkah yang kreatif. Pada akhir Januari 2023, sidang MPR PGI dilaksanakan di Balikpapan. MPR PGI membahas berbagai program untuk dilakukan di sepanjang tahun 2023. Salah satu rekomendasinya adalah menyiapkan warga gereja menyambut pemilu 2024. Di awal tahun KPU dan Bawaslu bersilaturahmi ke PGI dalam rangka mengajak partisipasi lembaga keumakan berperan aktif mewujudkan pemilu damai. MPR PGI juga menerima usulan silaturahmi dari pengurus pusat Muhammadiyah serta melakukan usulan ke pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, selain untuk mempererat kerjasama, juga berdiskusi tentang peran lembaga keumakan dalam mengawal pemilu, menjaga pemilu berjalan damai dan aman. Dalam rangka mewujudkan pemilu damai, PGI didukung oleh Kemenko PMK berkolaborasi dengan Gereja Masih di Timur serta PGI wilayah Jawa Timur menggelar dialog kebangsaan dalam rangka gerakan Indonesia Bersatu dengan tema pemilu serentak tahun 2024 sebagai pemilu damai. Sementara itu di awal Desember, Ketua Umum PGI bersama para tokoh agama dan kepercayaan menggaungkan Indonesia damai dalam menyambut pemilu. Menyambut tahun politik, bidang keadilan dan perdamaian di sepanjang tahun mengadakan pendidikan politik bagi pimpinan sinode, pimpinan gereja dan juga warga gereja di berbagai daerah. Pendidikan politik ini bertujuan partisipasi aktif warga gereja dalam pemilu 2024. Kebebasan dan kerukunan beragama masih merupakan ujian bagi bangsa Indonesia di sepanjang tahun 2023. Meski Presiden Jokowi telah melontarkan sikap tegas bagi kepala daerah dan aparat yang tidak mengawal kebebasan beragama, namun masih saja terjadi pelarangan ibadah dan penutupan tempat ibadah. Menyikapi hal tersebut, PGI menyampaikan kecaman dan himbauan lewat press release serta melakukan advokasi. PGI juga menaruh perhatian serius pada proses pembangunan. Untuk masalah rentang batang, PGI menegaskan pentingnya menghormati hak rakyat dalam berinvestasi. Pemahaman yang mendalam tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan perlu dibangun dan dikembangkan. Untuk itu, bidang kesaksian dan keutuhan ciptaan PGI bersama Pusat Paramadina pada tahun 2023 telah melakukan berbagai pelatihan mediasi bagi para pegiat KBB, aktor lintas agama, dan masyarakat sipil di berbagai daerah. Selama 5 hari pelatihan, para peserta dibekali berbagai ilmu untuk menjadi mediator yang membawa perdamaian dan keadilan di masyarakat. Untuk mengenalkan sejak awal kebinekaan dan kebebasan beragama dan berkeyakinan, bidang KKJ juga menyelenggarakan program Tanah Air untuk Bineka. Pada tahun itu lebih dari 100 orang muda mengikuti Hadir pada siang hari ini. Dengan hormat kami menyambut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Prof. Muhammad Mahfud Mahmudin. Lalu kami menyambut juga Wamen KLHK Dr. Andes Aludoho. Kami juga menyambut Dirjen Bimas Kristen Dr. Jane Marie Tulung. Kami juga menyambut Founder and Chairman MNC Group Hari Tanu Sodibjo.
Kami juga dengan hormat menyambut Rektor UKI Bapak Dani Suara Kaharjono. Kemudian kami menyambut Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini, Dr. Agustin Teras Narang. Kami juga menyambut Bapak Hakim MK, Bapak Daniel Yusmikfu. Kemudian kami menyambut pula Dirjen P2P Kemenkes RI Dr. Maksi R. Rondon Nuwu. Menyambut Deputi 2 KSP Bapak Abednego Tarigan. Kemudian kami juga menyambut Ketua Komnas HAM Dr. Atnike N. Sirgiro dan juga Komisioner Komnas HAM Sayurlin P. Siagian. Kami dengan penuh sukacita menyambut seluruh tamu hadir dan juga hadir pada saat ini di ibadah syukur siang hari ini, dan kami sangat senang kita boleh berkumpul bersama-sama satu hati untuk mewujudkan masyarakat yang penuh damai sejahtera di tahun 2024 ini. Baik, berikutnya kita sama-sama akan masuk ke perayaan acara yang berikutnya, yaitu kita akan menonton video Kaleidoskop PGI 2023. Tahun 2023 ditandai dengan pulihnya kehidupan yang semakin baik setelah pandemi menerpa sekitar 3 tahun. Olehnya berbagai aktivitas dan kegiatan PGI dilakukan dalam tatap muka. Inilah Kaleidoskop 2023. Ibadah awal tahun mengawali aktivitas PGI pada tahun 2023 bertema pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tetapi di saat yang sama melalui jalan yang lain. Artinya tahun ini harus kita isi dengan kreativitas, dengan pola pikir dan langkah-langkah yang kreatif. Pada akhir Januari 2023, sidang MPR PGI dilaksanakan di Balikpapan. MPR PGI membahas berbagai program untuk dilakukan di sepanjang tahun 2023. Salah satu rekomendasinya adalah menyiapkan warga gereja menyambut pemilu 2024. Di awal tahun KPU dan Bawaslu bersilaturahmi ke PGI dalam rangka mengajak partisipasi lembaga keumakan berperan aktif mewujudkan pemilu damai. MPR PGI juga menerima usulan silaturahmi dari pengurus pusat Muhammadiyah serta melakukan usulan ke pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, selain untuk mempererat kerjasama, juga berdiskusi tentang peran lembaga keumakan dalam mengawal pemilu, menjaga pemilu berjalan damai dan aman. Dalam rangka mewujudkan pemilu damai, PGI didukung oleh Kemenko PMK berkolaborasi dengan Gereja Masih Giri Timur serta PGI wilayah Jawa Timur menggelar dialog kebangsaan dalam rangka gerakan Indonesia Bersatu dengan tema Pemilu Serentak tahun 2024 sebagai pemilu damai. Sementara itu di awal Desember, Ketua Umum PGI bersama para tokoh agama dan kepercayaan menggaungkan Indonesia damai dalam menyambut pemilu. Menyambut tahun politik, bidang keadilan dan perdamaian di sepanjang tahun mengadakan pendidikan politik bagi pimpinan sinode, pimpinan gereja dan juga warga gereja di berbagai daerah. Pendidikan politik ini bertujuan partisipasi aktif warga gereja dalam pemilu 2024. Kebebasan dan kerukunan beragama masih merupakan usia bagi bangsa Indonesia di sepanjang tahun 2023. Meski Presiden Jokowi telah melontarkan sikap tegas bagi kepala daerah dan aparat yang tidak mengawal kebebasan beragama, namun masih saja terjadi pelarangan ibadah dan penutupan tempat ibadah. Menyikapi hal tersebut, PGI menyampaikan kecaman dan himbauan lewat press release serta melakukan advokasi. PGI juga menaruh perhatian serius pada proses pembangunan. Untuk masalah rentang Batam, PGI menegaskan pentingnya menghormati hak rakyat dalam berinvestasi. Pemahaman yang mendalam tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan perlu dibangun dan dikembangkan.
Untuk itu berikan kesaksian dan keutuhan ciptaan PGI bersama Pusat Paramadina pada tahun 2023 telah melakukan berbagai pelatihan mediasi bagi para pegiat KBB, aktor lintas agama, dan masyarakat sipil di berbagai daerah. Selama 5 hari pelatihan, para peserta dibekali berbagai ilmu untuk menjadi mediator yang membawa perdamaian dan keadilan di masyarakat. Untuk mengenalkan sejarah kebinekaan dan kebebasan beragama dan berkeyakinan, Bidang KKJ juga menyelenggarakan program Tanah Air untuk Bineka. Pada tahun itu lebih dari 100 orang. Bapak Ketua Umum PGI beserta Sekretaris Umum PGI beserta seluruh jajaran, yang terhormat para pendeta yang hadir pada kesempatan yang baik ini, ibu-ibu dan bapak-bapak anggota PGI yang pada siang hari ini berkumpul bersama, dan yang saya hormati pada hari ini hadir yayasan di bawah PGI. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada pembina, ada pengawas, dan juga ada pengurus. Dan yang saya hormati Pak Wamen, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkenan untuk meluangkan waktu, para dirjen, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenannya lah dan syukur awal tahun yang diselenggarakan oleh Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Berikutnya, terima kasih kepada MPH PGI yang telah berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami, Yayasan Kesehatan PGI Cikini, yaitu untuk sebagai nyonya dan tuan rumah. Ini adalah suatu kebanggaan yang luar biasa bagi kami, karena kami, terutama bagi saya, bersama-sama dengan pembina, pengawas, dan pengurus yang baru dilantik tanggal 3 November 2023 yang lalu, merasakan betul bahwa ini adalah suatu kepercayaan yang luar biasa kepada kami. Dan pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah pula kami dari Yayasan Kesehatan PGI Cikini, pembina, pengawas, dan pengurus, selalu ingin mohon dukungan dan doanya, karena banyak yang dititipkan oleh PGI apa yang harus kami lakukan. Jujur saya katakan bahwa kami ini adalah hanya sebagai melanjutkan dari karya-karya yang luar biasa dari Yayasan Kesehatan PGI Cikini 2018-2023, pembina, pengawas, dan pengurus, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Yayasan Kesehatan PGI Cikini adalah menjadi pemicu bagi kami di dalam rangka untuk berbuat lebih baik lagi dari apa yang diharapkan. Dan banyak yang kami ingin rencanakan, dan tentu kami juga ingin dukungan, ingin doanya dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, karena Yayasan Kesehatan PGI Cikini bukan hanya semata-mata untuk rumah sakit yang ada di Jakarta, tetapi pesan dari Pak Ketua Umum agar juga memikirkan
yayasan kesehatan yang berada di daerah-daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan ini adalah suatu kerja bersama, dan ini adalah suatu keinginan bersama di dalam rangka kita untuk memberikan yang terbaik untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, dan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, Sambutan yang telah diberikan dan kiranya rasa syukur yang kita juga sama-sama rasakan pada siang hari ini boleh terus kita rasakan sebagai satu keluarga, satu tubuh Kristus di tahun 2024 ini. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan juga kata sambutan, yaitu akan diwakilkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Mahmud Mahmudin. Belum, baik kalau gitu kita sebelum mendengarkan kata sambutan, kita akan sama-sama menyaksikan sebuah pujian, persembahan pujian dari sepertinya orang yang sudah familiar buat kita ya, bukan sesuatu yang asing lagi buat sudah kita. tahu semua ya. Mungkin dari tadi udah lihat nih wajahnya kok, tapi duduk aja gitu ya. Jadi kita sama-sama sambut sebuah persembahan pujian dari Once Maker. Terima kasih, silakan maju ke depan. Para pimpinan yang hadir dan juga pejabat-pejabat, para hadirin sekalian, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Natal terus membawa kedamaian buat kita semua, dan di tahun ini Tuhan menyertai terus PGI untuk membawa pelayanan dan kesaksian di tengah masyarakat kita, dan juga untuk terus menjadi garam dan terang dunia. Nah, ini adalah kata penting yang ada di Alkitab bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia. Saya ingin bawakan ke depan bagi Anda semua. Gitar aja nih, karena kita nggak ada. Kamu adalah terang dunia, janganlah menjadi tawar. Bila garam itu
Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pacemeko, luar biasa puji-pujian yang sangat menyentuh Bapak Ibu semua. Maxima Band, mereka sudah mengiringi dan membantu PGI berulang kali ya dari tahun 2023, 2022. Luar biasa, dan kita sama-sama akan mendengarkan sebuah pujian dari Maxima Band. Prof. Dr. Muhammad Mahfud MD, terima kasih sudah hadir bersama dengan kita. Kami juga menyambut founder dan chairman MNC Group Bapak Hari Tanu Sudibjo. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kita. Di tengah sukacita yang kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua MPH PGI, yaitu Pendeta Domar Luntong. Ada juga di sini Bapak Hari Tanu Sudibjo. Kemudian ada teman lama saya ini Pak Teras Naram. Sudah lama tidak ketemu. Pak Teras Naram ini orang Kristen. Tapi kalau hari raya kirim kartu lebaran kepada saya dalam bahasa Arab. Sampai sekarang. Kemudian gereja, anggota PGI dan PGIB, lembaga lintas iman, ada LPII, NU, Kusdurian, Permabudi, Petakin, Hindu, dan juga ya, ini teman saya, lengkap, dan yang lain-lain yang maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya untuk kesekian kalinya, karena mungkin ada yang baru bertemu, tapi ada yang sudah beberapa kali bertemu. Untuk kesekian kalinya saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Tuhan selalu memberi berkah dan perlindungan kepada kita semua, kaum beragama dan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga rangkaian ibadah dan perayaan Natal
baru di seluruh Indonesia dan juga tahun baru dapat berjalan dengan lancar dan aman. Sudah barang tentu ini bukan hanya karena kerja kami di pemerintah, terutama bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga berkat kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan kerukunan, kebinekaan, dan kuatnya rasa persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu singkatannya Perindo. Tapi di sini ada Pak Haritano, tapi bukan Perindonya Pak Haritano, Persatuan Indonesia Sila Ketiga. Saudara, kebersatuan bangsa kita adalah garis perjuangan bangsa Indonesia yang dibangun dengan prinsip kebersatuan di dalam keberbedaan yang oleh para pendiri negara disimbolkan atau diabadikan seperti monumen bahasa, monumen istilah, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini beragam. Saya sering menyebut dengan kagum keberagaman kita itu pulaunya saja 17.508 pulau. Dari Sabang sampai Merauke itu 17.508 pulau. Sukunya 1.360, bahasanya 726 bahasa daerah di Indonesia. Tapi dengan kebinekaan seperti itu kita tetap ika, tetap bersatu. Perbedaan di antara manusia, baik ras, suku, agama, itu dalam keyakinan saya, tentu keyakinan banyak guru-guru saya, itu perbedaan itu fitrah. Fitrah itu karena diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu semua agama mengatakan Tuhan itu maha apa saja, maha segala. Kalau mau menciptakan manusia itu tidak berbeda, bisa, namanya Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa menyamakan seluruh umat manusia dan seluruh peradaban, namanya bukan Tuhan. Tapi Tuhan bisa melakukan itu cuma saja sengaja. Tuhan itu yang menciptakan perbedaan, sehingga kalau dalam agama saya sering disebut ya perbedaan itu fitrah, tidak bisa dilawan, tidak bisa dilawan. Fitrah dimanapun Anda berada, di situ akan hidup di tengah-tengah perbedaan karena Tuhan kita, agama apapun yang telah menciptakan kita berbeda-beda. Saudara, sesuatu yang saya katakan tadi tidak bisa dihindari. Kita yang berbeda di sini aja bisa berbeda-beda dalam banyak hal, agama, ada Hindu, Islam, Kristen, Katolik, dan agama lain. Rasnya ada Pak Haritano yang mungkin rasnya Cina, saya Melayu, ada Arabnya juga, kali Eropanya, ini ada. Karena perbedaan itu fitrah. Para pendeta, jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, Indonesia seperti saya katakan tadi memiliki keragaman suku untuk saling mengenal satu sama lain. Bukan hanya saling mengenal sebenarnya, tapi juga toleransi. Bukan hanya toleransi sebenarnya, tapi juga akseptasi. Kalau mengenal ya kenal gitu aja. Kalau toleransi ya udah, kamu punya urusan begitu, kami punya urusan begini, sendiri-sendiri. Tapi kalau akseptasi itu artinya mari bersatu, bersama bekerja mencapai tujuan yang sama, cita-cita yang sama. Terus toleransinya itu kalau begitu diletakkan di mana? Toleransi itu diletakkan di dalam masalah-masalah ritual keagamaan. Saya tidak bisa bekerja sama dengan Pak Haritano atau Pendeta Komar untuk misalnya coba naik haji sama-sama, tidak bisa. Baru mari kita jaga negara ini,
NKRI ini dengan sebaik-baiknya. Shalom. Ini yang ada di sekitar Jabodetabek yang hadir pada pagi sampai siang hari ini. Saya menyapa dengan penuh kasih yayasan bentukan PGI, Yates PGI, Yayasan Wikumene, Yayasan Ristra, dan lain-lain, dana pensiun, PKB, PGI, lembaga-lembaga mitra yang hadir pada saat ini. Ada juga Gereja Ortodoks Rusia yang hadir pada siang ini. Terima kasih sudah datang. Lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga media yang hadir saat ini. Saya melihat Ketua Komnas HAM hadir, kemudian juga Bapak Ibu Deputi dari KSP yang hadir, ada Deputi 1 tadi Pak Febri Ketleta yang hadir, ada Deputi 2 Pak Abed juga yang adalah bagian dari Komisi PGI, Komisi Lingkungan Hidup di PGI. Bapak Ibu, para pemimpin agama, lintas agama pada aras nasional, saya menyapa dengan penuh hormat dan kasih. Pak Wisnu, dan Bapak Ibu yang lain, terima kasih sudah mampir. Dan semua mitra PGI hadirin yang kami hormati, yang saya tidak dapat sampaikan satu demi satu, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa kehadiran Bapak Ibu membuktikan bahwa PGI punya banyak sahabat. PGI punya banyak sahabat, dan oleh karena itu saya atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyampaikan apresiasi mendalam tentunya kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai lembaga, pemerintah Republik Indonesia, lembaga-lembaga politik dan kemasyarakatan, lembaga-lembaga gereja pada aras nasional, lembaga-lembaga keumatan lintas agama, lembaga ekumene, gereja-gereja anggota PGI, PGIW, SAG, seluruh mitra PGI di dalam dan luar negeri yang telah mendampingi, mendukung, dan bekerja sama dengan PGI untuk mengaktualisasikan panggilan keumatan dan panggilan kebangsaan PGI selama tahun 2023. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia melangkah meninggalkan tahun 2023 dengan penuh syukur. Pada perhentian ini kita lega dan mengakui, sekalipun perjalanan pelayanan kita cukup berat sebagai gereja dan bangsa, namun kita tiba dengan selamat di saat ini, di tempat ini. Allah Tritunggal sudah menolong kita sampai sejauh ini. Karenanya pada perhentian ini sebagai gereja kita patut menyebut Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Mengawali tahun 2024, PGI dan semua gereja anggota diperhadapkan pada dinamika politik kebangsaan yang menuntut keterlibatan dan partisipasi kita sepenuhnya. Pilres, Pileg, Pilkada akan berlangsung sepanjang tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, profesi kita akan berubah menjadi pemilih, voters. PGI memandang bahwa semua event ini adalah sarana konstitusional yang beretika, yakni jujur dan adil, untuk melahirkan pemerintahan yang sah dan legitimate sesuai dengan kehendak rakyat. Kami bersyukur bahwa menjelang Pilpres dan Pemilu kali ini tidak terlihat banyak dan ramai gejolak di antara kubu-kubu yang berkontestasi. Ruang media sosial kita tidak dibanjiri oleh caci maki, hoax, pelintiran kebencian semarak yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Sekalipun demikian, gereja-gereja diminta tidak berdiam diri untuk selalu menawarkan harapan alternatif di tengah situasi di mana kecemasan, ketakutan, kekecewaan berkembang. Gereja terpanggil untuk merestorasi harapan dari masyarakat saat berkembangnya immoralitas akibat perebutan kuasa yang mengingkari martabat kemanusiaan dan kebangsaan. Dalam kaitan ini amatlah penting bagi gereja-gereja sebagai lembaga moral dan keumatan untuk menekankan signifikansi etika dan moral dalam pemilihan umum. Selain kepastian penegakan hukum yang mengatur seluruh proses pemilu dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Ketika etika dan moral ditegakkan, kami yakin bahwa warga negara dapat memiliki keyakinan pada integritas sistem pemilihan dan percaya bahwa semua suara mereka akan dihitung dengan akurat. Pada tahun 2024 ini akan menjadi panggung bagi bangsa Indonesia untuk mendefinisikan jalannya sejarah bangsa ini melalui pembangunan peradaban politik yang beradab dan bermartabat. Bersama semua elemen bangsa, PGI terpanggil untuk membangun optimisme dan kemajuan bangsa ini, mendoakan bangsa ini, dan berpartisipasi dalam semua upaya baik untuk menghadirkan keutuhan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, selain masalah demokrasi dan politik kebangsaan, PGI masih memiliki sejumlah list persoalan yang harus kita kelola dalam perjalanan di tahun 2024. Krisis ekologi, krisis oikumene, dan tantangan transformasi digital, serta secara khusus penyelesaian masalah Papua adalah konsentrasi isu-isu yang menjadi perhatian PGI selama ini dan masih menyisakan banyak pekerjaan yang harus dikelola oleh gerbong gerakan oikumene di Indonesia. Pada saat yang sama kita menaruh perhatian terhadap situasi kemanusiaan global yang tercabik-cabik oleh bencana konflik dan peperangan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Biasanya Bapak Ibu pada pembukaan syukur awal tahun, Dubes Palestina ikut hadir dan berbicara. Dia sahabat kami, tahun lalu juga ia berbicara. Rencananya hadir pada saat ini, tetapi kemudian tidak bisa oleh satu dan lain hal. Tapi kehadiran kegiatan ibadah syukur awal tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI tahun 2024 berjalan dengan lancar dan penuh dengan kedamaian. Seluruh peserta merasa bersemangat bahwa awal tahun 2024 menjadi sebuah awal yang dalam tahun politik kali ini yang penuh kedamaian. Seluruh jemaat dan kita semua mengucapkan syukur pada hari ini atas berkat Tuhan di awal tahun ini. Semoga PGI terus menjadi terang Tuhan di tengah masyarakat, menjadi kesaksian atas anugerah Tuhan untuk kita semua. Atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Jawa Barat, kami mau menyampaikan selamat Natal dan tahun baru 2024. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh melaksanakan kegiatan open house PGI Natal dan tahun baru. Refleksi akhir tahun dan awal tahun ini sebuah refleksi yang luar biasa mendorong kita gereja-gereja dan kekristenan Indonesia sungguh-sungguh dapat berpartisipasi untuk membangun Indonesia damai di tengah-tengah tahun politik 2024 ini. Selamat memasuki tahun 2024 dan teruslah menjadi agensi damai. Terima kasih. Salam, saya Nuah Berdikari dari BPK Gunung Mulia. Senang sekali hari ini saya dapat menghadiri ibadah syukur dari PGI di tahun 2024 ini. Luar biasa acaranya, dan saya yakin dengan acara yang dimulai dengan ibadah oleh PGI ini akan semakin memastikan kita memasuki tahun 2024 dengan damai. Terlebih ini adalah tahun politik. Mari kita jalani tahun politik ini dengan damai. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin.